Halo guys, balik lagi sama gue Acong dari Sun Project. Kali ini gue mau kasih referensi buat lu pada nih kaula muda yang bingung gitu dengan budget 20-30 jutaan mau beli mobil apa sih, ya kan? Dan juga gue kasih tau juga, daripada lu orang beli motor nih Ninja atau motor yang lainnya gitu, harga 20-30 jutaan lu masih kehujanan, lu masih kepanasan, mendingan lu beli mobil deh, ya kan? Lu gak malu-maluin jalan sama cewek lu, terus lu kalau kondangan nih nggak pakai ribet, nggak pakai takut kehujanan, takut lepek dan lain sebagainya. Nah, kali ini gue mau ngasih tau lu referensi mobilnya apa aja nih. So, ikutin gue. Oke guys, masuk ke mobil nomor 1. Referensi dari gua adalah Corolla DX tahun 90. Mobil ini merupakan primadona para penggemar retro nih, yang suka retro. Ini mobil the best banget deh pokoknya. Karena ini mobil sering dipakai buat balapan, bisa buat rally juga banyak, terus drifting juga banyak. Mobil ini merupakan mobil penggerak bagian belakang atau rear wheel drive. Dan juga mobil ini menggunakan mesin 1300 cc. 4 silinder, 8 katup, dan mengeluarkan tenaga 104 Nm dan juga 74 horsepower. Jadi untuk mobil ukuran tahun 90-an nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu pelan juga nih. Untuk spare part mobil ini juga nggak terlalu ribet, banyak melimpah di pasaran. Terus kemudian juga pada saat lu bosen nih, lu bisa substitusi nih. Ada mobil kijang juga bisa, maupun di mobil-mobil yang lain, karena nih mobil fleksibilitasnya untuk adopsi dari mesin yang lain tuh bisa gampang. Apalagi lu swap engine juga gak terlalu ribet deh. Terus kemudian mobil ini kenapa sih orang bilang tuh retro banget, karena memang bentuknya yang kotak banget. Terus kemudian dimodifikasi gak terlalu ribet, lu cuman ganti velg, terus kemudian kasih over fender, itu udah elegan banget lah. Nanti lu bisa lihat contoh foto yang sudah dimodifikasi seperti apa ya, untuk gambaran lu semua yang belum tahu tuh Corolla DX itu apa. Dan juga gue kasih referensi mobil walaupun tua, itu juga nggak ribet, nggak rewel. Jadi lu bisa deh beli mobil ini tanpa takut rewel di jalan lah atau apa, karena Corolla DX ini mesinnya bandel banget. Terus kemudian juga bengkel-bengkel masih banyak yang sanggup lah buat dandanin mobil. Mobil ini juga punya kekurangan, dia belum awal-awalnya dia belum power steering, terus kemudian dia juga belum power window. Jadi masih window by power alias masih ngontel lah buka kacanya. Tapi itu bukan masalah berarti, karena kan yang gue referensiin mobil tahun 20 mobil harga 20-30 jutaan nih. Jadi walaupun dengan fitur yang belum lengkap, tapi lo orang tetap nggak kehujanan kepanasan deh pada saat lo jalan sama gebetan. Terus mobil ini juga nggak terlalu boros banget sih. 1 liter itu bisa 8 km untuk dalam kota. Terus kemudian 1 liter untuk 12 km untuk luar kota. Ini mobil juga udah banyak kok pecinta-pecintanya di Indonesia. Corolla Classic tuh benar-benar banyak banget deh klub-klubnya tuh. Jadi kalau lo mau tanya-tanya dulu, lo bisa tanya deh di Corolla Classic itu. Terus kemudian harga mobil ini relatif terjangkau untuk kaula muda dengan harga 15-25 jutaan tergantung dari kondisi mobil tersebut. Karena dengan mobil harga segitu, yang bersyukurnya lagi itu mobil pajaknya murah guys. Cuman 500-600 ribu lu bisa dapetin mobil, tapi pajaknya pajak seharga motor. Daripada lu sekarang pajak ke motor yang hampir 500 ribuan, lu mending beli mobil juga enak kan. Jadi lu gak usah ragu kalau lu mau beli Corolla DX. Terus kemudian next lanjut ke urutan nomor 2, ada Toyota Starlet Capsule tahun 91.
Mobil ini memiliki bodi yang mungil karena ini mobil hatchback, jadi pantatnya buntung tuh, nggak ada belakangnya. Walaupun dengan ukuran bagasi yang tergolong sempit, tapi ini mobil cocok deh buat cewek-cewek juga cocok, karena ini mobil kebetulan ada transmisi manual maupun maticnya. Jadi untuk cewek-cewek nih bisa juga lah bergaya pakai mobil walaupun dengan budget yang harga 20-30 jutaan tadi. Kemudian mobil generasi ini nih generasi sambungan dari Toyota Starlet yang bentuknya kotak. Nah, faceliftnya lah ibarat kata kalau zaman sekarang tuh dia pindah ke bentuk lebih ke kapsul, lebih ke modern karena tahun 90-an kan, karena tahun 80-an tuh masih Starlet kotak. Nah, mobil ini punya 3 varian nih. Ada yang 1000cc, 1300 sama yang GT-nya. Kalau yang GT-nya sih harganya gelap ya, tapi gue referensiin lu ke yang 1000cc aja dulu deh, karena untuk harian dalam kota ini mobil masih oke banget kok. Ini mobil punya daya kecepatan tuh sampai 103 Nm dan juga 55 horsepower. Jadi cukup lah untuk dalam kotaan, lu buat muter-muter Jakarta, Bogor gitu, Jabodetabek deh, intinya masih oke. Terus kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya untuk dalam kota 8 km per liter, terus kemudian untuk luar kota sama 12 km per liter dengan si Toyota Corolla DX yang referensi nomor 1 tadi. Untuk mobil ini, kenapa gue bilang mungil tadi, karena bentuknya hatchback juga, jadi dia bisa lincah, handlingnya masih oke lah. Lo cewek bawa mobil, biasanya cewek kan agak susah untuk cari spot tempat parkir dan lain sebagainya, ribet. Nah, mobil ini referensinya buat cewek nih oke lah. Terus kemudian mobil ini dibanderol harganya kurang lebih 25 jutaan, tergantung kondisi juga, tapi rata-rata sih segitu harganya. Pajaknya juga cuman 700 ribuan, jadi masih terjangkau lah buat kalian semua kaula muda yang pengen punya mobil dengan budget yang tidak terlalu tinggi. Oke guys, lanjut ke referensi nomor 3. Nomor 3 ada Corolla Twin Cam tahun 92. Nah, untuk Corolla Twin Cam ini sebagai cikal bakal Corolla dari karburator masuk ke sistem injeksi nih guys. Jadi mobil ini sudah lebih modern dibanding mobil Corolla DX maupun si Starlet kapsul tadi, karena ini mobil udah pakai injection nih guys. Terus pada zamannya juga mobil ini tuh banyak dipakai oleh para eksekutif muda. Jadi pada tahun 90-an eksekutif muda tuh pada pakai mobil ini deh. Ya lebih elegan karena dia bodinya lebih panjang, terus kemudian mirip Volvo lah kalau gue bilang ya, secara pribadi gitu. Masih not bad lah, masih oke untuk lu bawa anak muda gitu pakai itu, ya nggak kelihatan tua-tua banget lah. Terus kemudian mobil ini menggunakan mesin 1300cc, DHC 16 katup. Dia juga menghasilkan tenaga 94 horsepower dan 135 Nm. Jadi tenaganya oke lah buat lo dalam kota nih, buat ngegas kayak Avanza, Xenia masih setara lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk mobil ini tidak seperti mobil 2 referensi sebelumnya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan power steering, terus kemudian power window dan juga central lock. Itu dari pabrikannya, jadi lu tinggal nambahin kontrol dari alarm remote. Nah udah kece dah pokoknya. Terus kemudian mobil ini juga spare partnya bisa disubstitusi nih sama mobil yang lain. Biasanya itu disubstitusinya sama Grid Corolla karena spare partnya hampir mirip, jadi bisa pakai. Terus kemudian mobil ini ada kelemahannya juga. Untuk di power steering biasanya seal-sealnya tuh mudah bocor, tapi bukan penghalang yang berarti banget karena sealnya juga nggak terlalu mahal. Nah, untuk mobil ini agak sedikit lebih boros dibanding 2 mobil sebelumnya. Mobil ini untuk dalam kota bisa mencapai 7 km per liter, terus kemudian untuk luar kotanya bisa mencapai 11 km per liter. Berbedanya hanya sedikit aja sih, wajar lah, mobil tua kan nggak bisa disamain sama mobil muda ya kan. Jadi so-so lah. Terus kemudian mobil ini dibanderol dengan harga 25-30 jutaan, agak lebih mahal sedikit, tapi tidak mengurangi dari range yang gue kasih tadi dari 20-30 jutaan. Jadi mobil kurang lebih 25-30 jutaan nih harganya. Untuk pajaknya juga mobil ini dari mulai 700 sampai 800 ribuan. Jadi cocok lah untuk kalian kaula muda yang mau bergaya eksekutif muda pada masa tahun 90-an, masih bisa dipakai lah. Oke, kita lanjut ke mobil keempat. Mobil referensi keempat ini adalah Accord Maestro tahun 91.
Untuk dari Toyota, mobil yang elegan pada tahun 90-an itu ada twin cam. Nah, dari Honda ngeluarin Accord Maestro tahun 91. Dia juga tidak mau kalah dengan Toyota yang ngeluarin mobil versi elegannya. Nah, si Honda juga ngeluarin Maestro untuk versi elegannya. Persis sama panjang, terus kemudian banyak juga dipakai oleh para eksekutif Honda pada masanya. Jadi masih banyak lah peradabannya di tahun 2020 ini. Spesiesnya masih banyak sampai sekarang ini. Mobil ini punya 3 varian. Nah, yang pertama tuh pakai varian karburator, yang kedua varian injeksi, yang kedua 4WS injeksi. Terus juga mobil ini memiliki kode sasis CB7. Kemudian juga kenapa sih tadi gue bilang elegan? Karena mobil ini pada masanya tuh mobil paling keren dari Honda, sedan ya. Mobil paling keren di sedan Honda tuh ini. Jadi orang tuh berebut deh pada pengen punya mobil ini. Makanya ini mobil terkesan lebih elegan aja sih. Terus kemudian mobil ini juga walaupun umurnya 30 tahunan masih tetap oke. Ya mungkin ada beberapa yang keropos ya, tapi itu sekarang kan bengkel-bengkel banyak ya. Kalau keropos sih mobil itu udah pasti, cuman nggak terlalu banyak lah karena mobil ini umurnya juga masih 30 tahunan. Terus kemudian mobil ini menggunakan mesin F20Z. Dayanya itu ini mobil besar. Tadi kalau Toyota masih di bawah 2000 cc, nah kalau Honda ini 2000 cc. Terus kemudian dia SOHC 16 silinder 1 garis dengan 16 katup. Jadi ini mobil tenaganya juga dahsyat kan, 2000 cc. Walaupun cc-nya lebih tinggi dari si twin cam tadi, komposisi bahan bakar hampir sama. Hanya beda sedikit aja. So, kenapa sih tadi gue bilang elegan? Karena pada masanya tahun 90-an Honda udah ngeluarin mobil dengan spion retract, terus kemudian juga power window, power steering, AC, terus kemudian juga ini mobil headlampnya udah kristal. Jadi pada masanya tuh lampu kristal tuh udah elegan banget, udah mewah banget. Jadi orang-orang banyak berebut deh ini mobil ini. Terus juga untuk pencinta modifikasi nggak perlu repot-repot karena tidak perlu banyak perubahan. Mobil ini udah ceper, jadi kelihatannya ceper karena ground clearance-nya rendah. Jadi pada saat lo yang mau main modifikasian mobil-mobil ceper tapi elegan juga, lo bisa pilih deh Accord Maestro ini. Terus kemudian mobil ini dengan harga 25 jutaan deh. Terus tapi pajaknya lebih mahal. Dia pajaknya sekitar 900.000 sampai 1 jutaan. Tapi tidak mengurangi itu, ini mobil tetap effortnya bagus lah buat lo dengan budget 20 sampai 30 jutaan. Oke, lanjut ke mobil terakhir, mobil kelima. Referensi dari gue pribadi, gue sih lebih suka mobil ini. Mobil ini adalah Civic Wonder SB3 tahun 1987. Ini mobil lucu, bentuknya kayak setrikaan. Mobilnya hatchback juga, bener-bener tapi nggak kapsul. Tapi dia agak kotak, cuman kayak setrika tuh. Jadi mobilnya tetap mungil. Nah, cuman mobil ini nggak ada varian matic-nya, jadi tetap masih manual. Nah, mobil ini menggunakan mesin kodenya D13, dia masih karburator dan juga 1300 cc. Mobil ini sebagai cikal bakal sebelum dari mobil Civic Nova keluar. Jadi Civic Wonder ini dulu nih yang keluar. Nah, mobil ini bisa mencapai 71 horsepower dan juga torsinya 105 Nm. Jadi mobil ini lumayan kencang lah pada masanya tahun 80-an ya. Terus kemudian konsumsi bahan bakar ini juga agak sedikit lebih irit dari mobil-mobil yang lainnya. Ini bisa mencapai dalam kota 11 km per liter, terus kemudian luar kota sampai 13 km per liter. Jadi mobil ini walaupun tua tapi tetap irit juga. Nah, mobil ini juga karena dengan bodi yang mungil, jadi handlingnya enak. Untuk para modifikator tuh, pada saat lu ngebut-ngebutan, drag race atau segala macam, banyak deh tuh. Lu bisa lihat di konten gue yang sebelumnya ada di drag race. Ini banyak banget nih, pakai Civic Wonder juga banyak. Walaupun bodinya mungil, tahun tua, tapi handlingnya oke banget lah. Terus kemudian mobil ini hanya satu versi, dia manual, 5 percepatan, 5 speed. Jadi nggak ada versi matic-nya. Terus kemudian bobotnya juga ringan, nyaman, dan suspensinya juga empuk. Jadi banyak banget yang dinikmati. Dan yang paling penting, kenapa sih gue suka banget nih sama nih mobil nih, referensi nomor 5 ini, pintunya 2. Kalau mobil sport itu identik dengan pintu 2. Nah, ini mobil
mirip-mirip mobil sport lah, pintunya cuma 2, asli dari pabrikannya. Nah, mobil ini terjangkau deh dari 25 sampai 30 jutaan tergantung dari kondisi mobilnya. Walaupun mobil ini sangat jarang, tapi spare partnya masih banyak kok di luar, di toko-toko spare part masih banyak. Jadi lu nggak usah khawatir deh. Nah, untuk pajak mobil ini juga murah, 500 sampai 600 ribuan. So, lu sekarang udah gua kasih tahu nih 5 referensi mobil dari harga 20 sampai 30 jutaan. Tinggal lu pilih deh, lu mau mobil referensi gua Toyota DX, Twin Cam, ada Starlet Capsule, ada Maestro, tas terakhir ada Civic Wonder. Jadi daripada lu beli motor, saran gue sih mending lu beli mobil aja. Walaupun tahun tua, tapi lu punya sendiri, nggak nyicil-nyicil, no ribet-ribet, nggak takut kondangan, kuyup-kuyupan, lu bisa pilih. And thank you, jangan lupa subscribe. Bye.